Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Ketika Anda memposting keberhasilan atau aksi Anda di medan laga, itu memang keren. Tapi aksi narsis seperti itu bisa jadi pisau bermata dua. Bisa jadi orang tahu kapasitas dan kehebatan Anda dan kagum akan hal itu. Dan bisa juga musuh mengetahui lokasi Anda dan pastinya melenyapkan Anda. Seorang pejabat senior Ukraina mengatakan 2 rudal Rusia menghantam sebuah restoran di kota Kramatorsk, Ukraina Timur pada hari Selasa kemarin. Ini adalah salah satu postingan dari seorang pengunjung yang diduga merupakan pasukan sukarelawan internasional untuk Ukraina. Dari namanya, kami menduga dia berasal dari Jerman. Dalam postingannya Anda bisa membaca, "Kudapan terakhir saya, 20 menit sebelum roket menghantam lokasi. Saya baik-baik saja." Dalam foto itu, terlihat juga 2 orang yang berbadan tegap. Terlihat seperti prajurit dengan baju hijau khas prajurit. Dalam postingan berikutnya, orang yang sama mengatakan bahwa restoran tempatnya nongkrong sudah menghilang karena terhantam oleh rudal Rusia. Di sepanjang video bisa Anda lihat bagaimana tingkat kerusakan yang dialami oleh hotel dan juga restoran di Kramatorsk ini setelah terhantam oleh rudal Rusia. Dan ketika misi evakuasi dilakukan setelah rudal menghantam, di situ terlihat memang militer Ukraina juga melakukan misi evakuasi dan penyelamatan. Yang unik adalah ada seorang prajurit yang menggunakan helm militer dengan bendera Amerika. Apakah dia adalah prajurit Amerika? Ya, tentu saja kita tidak tahu. Berdasarkan klaim dari Rusia, lokasi itu, yakni restoran dan hotel itu, digunakan sebagai tempat diskusi dan juga menginap oleh para sukarelawan asing dan juga jurnalis asing. Lebih jauh, mereka mengatakan bahwa para sukarelawan asing itu membantu dan memandu pasukan Ukraina di garis depan untuk melakukan penyerangan terhadap pasukan Rusia. Maka dari itu, pasukan Rusia memutuskan untuk merudal lokasi itu. Strategi legiun asing untuk berbaur dengan masyarakat sipil seperti itu tentu konsekuensinya sangat serius, di mana serangan rudal Rusia ini dikabarkan juga menewaskan warga sipil, tapi jumlahnya masih belum terkonfirmasi. Apakah itu diperbolehkan, Min? Iya, tentu saja tidak. Lalu, kenapa mereka melakukannya, Min? Perang memang ada aturannya, tapi siapa yang bisa mengatur negara yang sedang berperang? Apalagi ini sekelas Rusia dan blok NATO, di mana mereka yang membuat dan mengesahkan aturan perang itu. Di dunia internasional, peraturan tidak berlaku bagi si pembuat aturan. Negara di dunia dilarang memiliki senjata nuklir, tapi mereka si pembuat aturan malah memperbanyak hulu ledak nuklir. Dilarang memakai bom klaster, tapi mereka tak menandatangani aturan pelarangannya. Luar biasa, bukan? Jika mereka berbaur dengan warga sipil, di mana sebenarnya itu dilarang, maka Rusia juga mempunyai kuasa untuk menargetkan wilayah itu dengan alibi menargetkan tentara asing. Tapi di situ ada warga sipil yang tak bisa dihindarkan juga harus terkena dampaknya. Kita hanya bisa melihat dan menyaksikan saja. Mungkin kalau kita skuad Rusia atau Amerika, sudah kita ganyang Malaysia, sudah kita invasi Filipina, atau kita aneksasi Papua Nugini. Sayangnya, kita bukan sebuah negara adidaya. Kembali ke berita, sampai berita ini Anda saksikan, korban luka dikatakan ada 42 orang dari insiden ini, sedangkan untuk korban tewas masih 4 orang. Kemungkinan jumlah itu akan bertambah mengingat proses evakuasi masih berlangsung. Dan itulah sedikit cerita dari serangan terbaru Rusia terhadap tempat nongkrong legiun asing di Ukraina. Berikan komentar Anda.